Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match dari Timnas Indonesia yang boleh dibilang secara meyakinkan ya, menang 3-1 dengan Burundi. Dan tentunya pertandingan ini cukup penting ya untuk kita lihat, saksikan karena ini juga mengenai persiapan timnas kita untuk berlaga di Piala Asia. Dan kebetulan Burundi ini juga di peringkat FIFA kalau nggak salah 9 peringkat ya di atas dari Timnas Indonesia. Jadi tentunya ini hasil yang menurut saya cukup memuaskan. Dan saya melihat ya, skema permainan timnas kita ini lebih cenderung berbeda ya seperti di Piala AFC kemarin atau AFF. Jadi timnas kita ini lebih cenderung bermain cepat di pertandingan kali ini. Mungkin Sintayong memang menginginkan skema permainan yang lebih cepat. Jadi nggak mengandalkan bola possession nih untuk permainan timnas. Jadi kalau saya simpulkan, ini permainan timnas ini seperti permainan PSM Makassar ya di bawah dari Bernardo Tavares. Kalau boleh saya lihat di 45 menit pertama itu benar-benar mirip sekali untuk gaya permainannya timnas dengan PSM. Makanya ketika nonton timnas saya juga seperti sedang menonton PSM Makassar gitu ya. Karena memang jelas permainan passing cepat, mengandalkan transisi dari sektor sayap. Tapi yang menjadi pembeda menurut saya untuk timnas kita ini adalah kreativitas di sektor tengah yang gak hidup sama sekali. Kalau kalian lihat gol yang tercipta dari Yakob Sayuri ya, itu kan assist dari Stefano Lillipali yang boleh dibilang memberikan umpan silang ya. Jadi dari sektor sayap kiri ke sektor kanan nih. Jadi Yakob Sayuri langsung masuk memberikan headingan. Itu gol yang cukup bagus melalui skema bola hidup. Itu artinya visinya Stefano Lillipali ini cukup luar biasa ya, dibantu dari kualitas passingnya yang cukup bagus. Jadi ketika sudah unggul 1-0, kalian bisa lihat bahwa permainan dari timnas kita ini lebih cenderung hidup di sektor sayap, bukan di sektor tengah. Gol kedua dari Dendi, ini kalau boleh dibilang ada sedikit terjadi ini ya, miskom di sektor pertahanannya Burundi. Jadi di sini Rahmat Irianto yang mendapatkan bola langsung bisa memberikan passing ke tengah, Dendi dengan posisi kosong langsung bisa memberikan gol. Jadi memang gol kedua dari timnas kita memang ada sedikit kemelut ya di depan gawangnya Burundi. Ada miskomunikasi lah di pertahanannya Burundi. Lalu gol ketiga dari Rizky Ridho, ini juga ada kesalahan dari kipernya Burundi ya, yang berusaha meninju bola, tapi bolanya kurang maksimal nih. Jadi Rizky Ridho dengan tenang bisa menciptakan gol. Jadi kalau kalian lihat secara 45 menit babak pertama, sebenarnya skema permainan timnas kita ini memang lebih hidup di sektor sayap. Tapi untuk sektor tengah, ini sebenarnya nggak ada kreativitas sama sekali. Jujur saya sangat menyoroti peran Mark Klok ya. Di sini saya melihat bahwa Mark Klok ini seperti kebingungan dengan posisinya. Berapa kali ketika bertahan bersama dengan Rahmat Irianto, ini Mark Klok juga berapa kali nggak bisa memarking ya pemainnya Burundi dari sektor tengah. Berapa kali pemain Burundi bisa masuk dari sektor tengah yang harusnya bisa dijaga oleh Mark Klok. Karena Rahmat Irianto ini posisinya kalau nggak salah lebih ke kiri ya. Kebetulan Mark Klok saat defense itu lebih ke kanan. Lalu saat membantu penyerangan, Mark Klok juga seperti positioningnya ini nggak pernah tepat. Berapa kali ketika pemain sayap kita, katakan Stefano Lillipali atau Yakob Sayuri atau Pratama Arhan dan juga Asnawi ketika membantu overlap ke depan, ini positioning dari Mark Klok ini seperti jauh dari mereka. Makanya permainan dari timnas kita ini lebih banyak memberikan passingnya itu dari sayap ke sayap, bukan membangun serangan dari tengah. Kalau menurut saya, kalau misalkan Mark Klok bisa bermain cukup bagus ya dengan positioningnya, saya kira timnas kita lebih banyak bisa menciptakan peluang. Karena apa? Yakob dan juga Lillipali ini tentunya menginginkan passing-passing trupas ya, atau sedikit dimanjakan dari passing-passing trupas dari sektor tengah. Tapi kalau kalian lihat, justru trupas-trupas yang diberikan kepada Lillipali dan Yakob ini cenderung lebih banyak diberikan dari Pratama Arhan dengan Asnawi. Jadi dari sayap to sayap, bukan dari tengah ke sayap gitu loh. Jadi nggak ada kreativitas di sektor tengah timnas kita karena tugas dari Mark Klok yang menurut saya kurang bisa mengimbangi. Atau mungkin Mark Klok nggak cocok dengan skema permainan cepatnya Sintayong ya. Saya juga nggak terlalu bisa melihat karena benar-benar tidak ada kreativitas di sektor tengah, terutama dari Mark Klok. Dan saat bertahan juga Mark Klok seringkali kehilangan bola. Ada satu momen ya di menit 40 itu Mark Klok justru memberikan passing ke belakang ke Jordi Almat.
Lalu Jordi Amat memberikan umpan long ball tapi bolanya nggak sampai karena posisinya Jordi Amat ini harusnya jangan diberikan bola oleh Mark Klok karena di situ posisinya pemain-pemain Burundi itu sedang melakukan tekanan kepada pertahanannya kita. Jadi saya melihat ada beberapa passing-passing yang nggak efektif diberikan dari Mark Klok. Bahkan dari 10 percobaan passing, saya kira paling hanya 3 yang sampai kepada pemain yang ditujukan dari Mark Klok. Sisanya hampir nggak sampai. Makanya jujur di babak pertama saya sangat menyoroti perannya Mark Klok. Lalu kita masuk di babak kedua ya. Di babak kedua sebenarnya timnas kita juga nggak ada perubahan. Hanya di sini Rahmat Irianto diganti Abimayu ya. Kemungkinan mungkin ada cedera juga atau kelelahan juga bisa ya dari Rahmat Irianto. Makanya diganti oleh Abimayu ya. Sebenarnya nggak ada perubahan dari permainan timnas kita. Abimayu juga bermain cukup bagus ya. Nggak ada bedanya dengan Rahmat Irianto lah pergantian ini. Tapi kembali lagi kalau kalian lihat bagaimana sektor tengah kita di saat melakukan penyerangan ini juga kosong, nggak ada kreativitas. Kembali lagi Mark Klok yang harusnya berada di positioning yang tepat ini justru selalu seperti jaraknya ini berjauhan dengan pemain sayap kita. Ya, Mark Klok ini kan pemain tengah ya, kalau boleh dibilang menjadi promotor serangan timnas melalui sektor tengah. Bukan berarti Mark Klok pergerakan tanpa bolanya bagus, bukan. Sebenarnya justru menurut saya Mark Klok yang harusnya lebih banyak memegang bola daripada Asnawi atau di sektor kiri Pratama Arhan. Ya, Jordi Amat juga berapa kali sempat ya membantu penyerangan ya, dan itu juga Jordi Amat cukup bagus memberikan passing. Ada satu passing long ball yang diberikan oleh Jordi Amat kepada Yakob ya. Itu justru dilakukan oleh Jordi Amat yang bermain cukup bagus secara pertahanan dengan Bagot dan juga Rizky Ridho. Ini cukup bagus lah kalau boleh saya bilang. Jordi Amat ini luar biasa ya. Terlihat memang jam terbangnya tinggi. Jadi sangat tenang lah untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Burundi. Tapi kembali lagi kalau kalian lihat terutama di menit 60 ke atas ya, bagaimana Burundi ketika melakukan pergantian pemain memang jelas memberikan dampak yang boleh dibilang cukup berasa ya untuk lini tengah kita. Bagaimana permainan Burundi lebih banyak hidup di sektor tengah untuk melakukan kreativitas. Karena apa? Yaitu saya lihat Mark Klok ini untuk bertahan juga nggak terlalu baik. Makanya saya menantikan sebenarnya untuk Mark Klok diganti. Tapi justru di sini Mark Klok nggak diganti sampai menit ke 91. Ya memang nggak terlalu berarti menurut saya pergantian ini ya. Karena tinggal menyisakan 4 menit lagi kan. Perpanjangan waktu kan 5 menit tuh. Jadi ini yang menurut saya menjadi sorotan saya ini di Mark Klok. Karena timnas Indonesia kita nih ya, cara skema permainannya memang lebih hidup di sektor sayap. Tapi kalau sektor tengahnya bisa dimaksimalkan lagi untuk bermain bola possession atau bisa memberikan passing-passing through pass kepada pemain sayap ya dari pemain tengah, ini saya kira peluang yang tercipta untuk timnas kita bisa lebih banyak. Makanya saya menyoroti permainan dari Mark Klok yang justru kok Sintayong nggak mengganti Mark Klok gitu ya. Ini yang menjadi pemikiran saya selama menonton timnas tadi. Ya saya nggak tahu kenapa Sintayong nggak mengganti Mark Klok ya, atau mungkin ada alasan lain karena pemain tengah gelandang serang ya Mark Klok, tapi justru menyentuh bolanya ini juga minim. Jadi kreativitas timnas kita ini terlihat sekali kayak monoton di sektor tengahnya, hanya mengandalkan kecepatan-kecepatan dari ya mungkin ada Witan yang masuk di babak kedua ya, lalu ada Yakob Sayuri yang digantikan oleh Riko Simanjuntak. Sananta juga biasanya bermain di PSM kan mendapatkan support ya dari pemain tengahnya PSM nih, ada Pluim atau Kenzo. Ini justru seperti nggak ada support Sananta, hanya melalui sektor sayap aja paling. Sisanya hampir tidak ada kreativitas di sektor tengah. Ini menurut saya menjadi catatan penting ya, menurut analisa saya, bahwa sektor tengah kembali lagi harus menjadi evaluasi untuk timnas kita di Mark Kloknya. Karena saya bukan berarti melihat Mark Klok ini nggak perform, tapi pertanyaan saya, apakah dengan skema permainan cepat ini, justru Mark Klok ini nggak cocok dengan skema barunya Sintayong? Karena kemarin-kemarin saat bermain bola possession, ini kan Mark Klok sedikit lebih bagus ya, berapa kali bisa memberikan passing-passing through pass yang cukup luar biasa ya. Karena kan Mark Klok ini kalau memberikan passing cukup bagus nih, passing-passing long ball-nya ya, atau intercept-nya. Tapi justru di pertandingan kali ini, di mana Sintayong justru menginginkan permainan Indonesia cepat, di sini Mark Klok seperti nggak perform gitu, nggak terlihat
berkreativitas gitu loh. Seperti tidak ada Mark Klok di pertandingan kali ini justru. Beberapa kali aja menyentuh bola. Tapi artinya untuk pemain gelandang serang atau promotor serangan lini tengahnya timnas, ya tentunya Mark Klok harusnya bisa lebih banyak mendapatkan bola untuk mengirimkan passing-passing intercept ke sektor sayap. Jadi ini menurut saya yang gak terlihat di timnas kita, yaitu kreativitas dari sektor tengah. Kalau sektor sayap ini sudah bagus sekali lah, ya mengandalkan kecepatan ini cukup bagus. Yakob, lalu Stefano Lillipali juga cukup bagus, walaupun ada satu peluang ya di babak kedua, tapi justru Lillipali sedikit egois kalau menurut saya ya, karena nggak memberikan passing ke Arhan kalau nggak salah yang sudah masuk melakukan intercept ya, overlap sorry. Jadi inilah menurut catatan saya kreativitas di penyerangan timnas kita dari tengah ini masih kurang baik. Lalu saat bertahan juga berapa kali serangan Burundi ini terlalu mudah ya masuk melalui sektor tengah timnas kita. Tapi untungnya pertahanan timnas kita cukup bagus juga ya. Syarul juga ini kiper dari Persikabo ya, ini juga cukup bagus, berapa kali melakukan save ya. Tapi memang sedikit masih terlihat memang ada groginya nih, karena memang pengaruh jam terbang. Tapi kalau sering nanti bermain di timnas ya mentalnya akan terjaga juga ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Selamat untuk timnas Indonesia kita bisa meraih kemenangan tentunya dengan skor 3-1. Ini hasil yang cukup memuaskan. Semoga di pertandingan berikutnya timnas bisa memperbaiki dari sektor lini tengah ya, agar bisa lebih berkreativitas lagi. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.